Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang panduan praktis jual beli dalam fikih Islam, yang dimana transaksi jual beli adalah bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kita harus menjalankan transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah panduan praktis jual beli dalam fikih Islam. Dalam dunia yang penuh dengan kemajuan dan perubahan, penting bagi kita sebagai umat muslim untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi jual beli. Prinsip-prinsip ini bukan hanya untuk memastikan kesahihan transaksi, tetapi juga membawa berkah dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam video ini, saya akan membahas secara komprehensif prinsip-prinsip dasar yang harus kita pahami saat melakukan transaksi jual beli menurut ajaran Islam. Saya akan menjelaskan konsep halal dan haram, pentingnya kejujuran dan kesempatan dalam transaksi, jenis barang yang boleh diperdagangkan, serta syarat-syarat sah sebuah transaksi. Selain itu, saya juga membahas bagaimana membatasi gharar dan riba dalam transaksi, serta menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kemaslahatan bersama. Semua informasi ini bertujuan untuk memberikan Anda panduan praktis yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ini, kita dapat menjalankan transaksi jual beli dengan keyakinan dan integritas yang merupakan esensi dari kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar topik ini atau ingin mempelajari lebih lanjut, jangan ragu untuk berinteraksi dengan kami. Kami siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan memberikan informasi yang lebih mendalam. Ada 6 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentang pemahaman konsep halal dan haram. Sebelum kita terlibat dalam transaksi jual beli, sangat penting untuk memahami konsep halal dan haram dalam Islam. Barang-barang atau usaha yang diperoleh melalui cara yang dilarang oleh agama, seperti riba, judi, atau sumber penghasilan yang haram, dianggap tidak halal. Oleh karena itu, pastikan kita hanya terlibat dalam transaksi yang sah dan halal. Poin yang kedua, tentang kejujuran dan kesepakatan. Dalam jual beli, kejujuran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Kita harus selalu jujur dan jelas dalam menggambarkan kondisi barang yang dijual atau dibeli. Jangan menyembunyikan cacat atau kekurangan yang signifikan dalam barang-barang yang kita jual. Selain itu, transaksi jual beli harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus sepakat dengan syarat dan harga yang ditetapkan sebelum transaksi dilakukan. Poin yang ketiga, barang yang diperdagangkan. Islam membatasi jenis barang yang bisa diperdagangkan. Barang-barang yang diperjualbelikan haruslah halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Selain itu, barang yang diperdagangkan juga harus memiliki manfaat dan kegunaan yang sah dalam masyarakat. Misalnya, barang haram seperti alkohol, daging babi, atau barang yang melanggar hukum tidak boleh diperdagangkan dalam Islam. Poin yang keempat, yaitu syarat-syarat sah transaksi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah dalam Islam. Pertama, ada persetujuan antara penjual dan pembeli tentang barang yang dijual dan harga yang ditetapkan.
Kedua, ada penyerahan barang yang jelas dan akurat dari penjual kepada pembeli. Yang ketiga, pembayaran harga yang dilakukan dengan cara yang sah sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariah. Poin kelima, membatasi ghahar dan riba. Ghahar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Islam menyarankan untuk membatasi ghahar dalam transaksi jual beli. Kita harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang barang yang dijual atau dibeli untuk menghindari ketidakpastian. Selain itu, dalam konteks riba, barang-barang yang termaksud dalam kategori riba seperti emas dan perak harus diperdagangkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dan poin yang terakhir, yaitu keadilan dan kemaslahatan bersama. Transaksi jual beli dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Kita harus memastikan bahwa tidak ada penipuan, penindasan, dan eksploitasi dalam transaksi tersebut. Keadilan harus dijunjung tinggi dan transaksi harus menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat secara umum. Dari keenam poin tersebut, itu merupakan panduan praktis jual beli dalam fikih Islam. Dengan memenuhi prinsip-prinsip ini, kita dapat menjalankan transaksi jual beli dengan cara yang sah dan beretika menurut ajaran Islam. Jadi dalam transaksi jual beli, kita harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Saya berharap materi yang telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menjalankan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita terapkan panduan praktis ini sebagai landasan dalam setiap transaksi kita. Dengan melakukan itu, kita akan memperoleh berkah dan keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita. Ingatlah, kejujuran, kesepakatan, halal dan kemaslahatan bersama dalam prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh dalam jual beli menurut ajaran Islam. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, kita akan menjadi teladan dalam dunia bisnis dan menjalankan transaksi dengan integritas yang tinggi. Teruslah belajar dan berinovasi dalam bisnis Anda, tetapi selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama, dengan berbuat baik dan mematuhi panduan yang telah diberikan. Kita akan mewujudkan keadilan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menghubungi kami di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan langkah-langkah Anda dalam transaksi jual beli yang halal dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.